Hai semuanya, balik lagi di vlog gue. Hari ini gue mau beropini tentang salah satu isu yang ramai dibicarakan di luaran sana, yaitu terkait dengan kelulusan salah satu selebriti Indonesia dari salah satu universitas terbaik di dunia. Kenapa gue mau mengangkat isu ini? Karena banyak sekali opini-opini di luar sana yang akhirnya seolah-olah menggiring publik untuk percaya bahwa kesuksesan selebriti ini hanya karena privilege yang dia miliki ketika dia mengenyam pendidikan dari mulai dia SD sampai akhirnya dia kuliah gitu. Padahal menurut gue bukan karena itu aja gitu, karena ada banyak hal yang akhirnya bisa mengantarkan dia untuk bisa mendapatkan mimpi yang dia inginkan gitu. Gue sering banget nontonin video-video dia dan gue bisa ngerasain bagaimana si selebriti ini sangat passionate tentang mimpi dia dan bagaimana memang selebriti ini bekerja keras untuk bisa mendapatkan itu gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan kita mau bilang tentang privilege, banyak kok orang-orang di sana yang punya privilege sama seperti si selebriti ini, tapi akhirnya dia tidak bisa berkuliah di universitas seperti dia gitu. Balik lagi bagaimana dia bisa memposisikan dirinya dan bagaimana juga dia tahu akan goals yang dia ingin capai gitu. Ketika dia tahu posisinya di mana, dia tahu cara mengukur pembelajaran yang harus dia terapkan di hidup dia gitu, akhirnya bisa mencapai mimpi tersebut. Contohnya kalau misalkan kita tahu posisi kita di mana, kita tahu bahwa posisi kita masih jauh dari goals yang kita inginkan, ya berarti kita harus mau untuk bekerja lebih keras gitu untuk bisa mencapai hal tersebut gitu. Dan tidak menutup kemungkinan, sangat tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman semua yang nggak punya privilege seperti itu untuk bisa berkuliah di universitas top dunia gitu. Karena banyak juga teman-teman dari gue sendiri yang gue tahu background pendidikan mereka sebelumnya, akhirnya mereka bisa meneruskan di universitas-universitas top dunia. Contohnya seperti ada satu teman gue yang akhirnya sekarang bisa berkuliah di Oxford untuk ambil PhD. Dan gue tahu bahwa memang dia dari SMP dia kerja keras banget untuk bisa mencapai mimpinya tersebut gitu. Selain itu gue takut aja sebenarnya sih, gue takut dengan adanya opini ini akhirnya menggiring publik berpikir bahwa kalau mau kuliah di universitas terbesar, universitas terbaik di dunia ya harus punya privilege gitu, tanpa melihat perjuangan si selebriti ini untuk bisa mencapai hal tersebut gitu. Kita nggak tahu bagaimana struggle-nya dia ketika dia kecil gitu, untuk dia bisa berbahasa Inggris, terus dia juga bisa akhirnya memiliki banyak sekali ilmu pengetahuan sehingga mempermudah dia untuk bisa mengemukakan pendapat segala macam gitu kan ya. Kemudian selain itu ada juga selentingan yang mengatakan bahwa dia kan dapat beasiswa karena yaitu karena privilege yang dia miliki, bahasa Inggrisnya bagus, terus dia juga gampang untuk mengemukakan ide-ide briliannya dia gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita mau membicarakan tentang seseorang mendapatkan beasiswa, itu tidak hanya terpatok oleh itu gitu, karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang sudah diterima di universitas terbaik di dunia tapi akhirnya tidak bisa mendapatkan beasiswa. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang dia tidak bisa dapatkan gitu. Contohnya adalah mungkin seseorang ini ide-idenya bagus ya, ide-idenya bagus tapi tidak sejalan dengan tujuan dari beasiswa yang dia apply gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya komponen-komponen yang harus dipenuhi ketika kita mau melamar beasiswa gitu ya. Bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sesuai dengan kebutuhan yang beasiswa minta gitu. Dan keberhasilan si selebriti ini gue acungin jempol sih, maksudnya dia bisa memenuhi requirement dari beasiswa yang dia daftarkan gitu. Kemudian selain itu juga ada selentingan yang kayak, kenapa sih dia kan punya banyak uang gitu, kenapa dia harus tetap untuk apply beasiswa gitu. Nanti kan akhirnya memberikan mengambil hak orang-orang yang tidak punya untuk bisa melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Sebenarnya konsepnya tidak seperti itu, karena memang khususnya untuk LPDP ya, beasiswa yang di-apply gitu. Untuk LPDP sendiri kita punya pos-pos masing-masing gitu. Ada beasiswa reguler yang mana semua orang dari kalangan apapun bisa untuk daftar di situ. Kemudian ada juga yang targeted group gitu untuk alumni bidik misi segala macam gitu ya. Jadi memang sudah ada proporsinya, dan menurut gue kalau misalkan kita daftar, saingan kita bukan orang lain, tapi saingan kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memenuhi requirement yang diinginkan oleh beasiswa tersebut gitu.
Kemudian pertanyaannya, ya udah sih nggak apa-apa gitu kalau misalkan nggak ngambil hak orang lain juga, kenapa harus kenapa harus tetap daftar beasiswa, kok kayak tamak banget gitu ya. Sebenarnya bukan itu sih. Sebenarnya gue tahu sih kalau misalkan orang daftar beasiswa gitu ya, dia pasti dapat living allowance, kemudian juga dia dapat tuition fee untuk kuliahnya dia. Tapi sebenarnya bukan hanya itu yang ingin orang-orang dapatkan ketika mereka daftar beasiswa gitu. Ada hal-hal di luar sana yang tidak kalah lebih penting ketika kita mendaftarkan beasiswa. Ketika kita hal-hal yang kita dapatkan ketika kita daftar beasiswa. Contohnya adalah kita bicara tentang LPDP ya, karena ini yang gue tahu karena gue ngerasain sendiri gitu. Bahwa di LPDP ini kita punya mailing list, kita punya ikatan alumni yang kuat, di mana kita bisa saling share informasi mengenai pekerjaan, mengenai penelitian, atau bahkan hanya untuk sharing tentang perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi yang sedang berkembang di Indonesia maupun di luar gitu. Nah, ini yang menjadi komponen mahal yang tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang daftar ke universitas menggunakan uangnya sendiri gitu. Dia tidak dapat ikatan alumni ini gitu. Kemudian selain itu juga ada ada poin tertentu ketika kita mendaftarkan beasiswa. Jadi ada nama baik yang melekat di tubuh para penerima beasiswa tersebut gitu ya. Jadi ada bargaining position kita tuh naik gitu ketika kita mendapatkan beasiswa tersebut, karena misalkan perusahaan memandang bahwa oke, anak ini dapat beasiswa ini, berarti anak ini memang kompeten untuk bisa ada di perusahaan mereka gitu. Hal-hal seperti itu yang akhirnya menjadikan orang-orang yang mungkin berada untuk tetap apply beasiswa tersebut gitu. Karena sejujurnya kuliah itu kan pilihan ya. Jadi kuliah itu bukan pelarian sebenarnya untuk S2 itu. Jadi ketika kita memilih, ada hal-hal yang harus kita relakan. Contohnya adalah ketika kita baru saja lulus dari S1 kemudian memutuskan untuk S2. Berarti ketika nanti kita lulus dari S2, kita memulai kembali perjalanan hidup kita dari nol gitu. Sedangkan teman-teman kita yang S1 langsung kerja, mereka sudah mulai membangun karir mereka gitu. Nah, inilah hal-hal yang akhirnya harus mereka korbankan, dan mereka harus mencari strategi ketika mereka lulus, mereka bisa punya bargaining position yang lebih tinggi gitu loh dibandingkan dengan yang lainnya. Ya salah satunya adalah dengan apply beasiswa ini gitu. Kemudian juga si nama baik beasiswa ini juga nantinya akan berpengaruh pada reputasi orang-orang tersebut di lingkungannya gitu. Kemudian selain itu yang gue mau bahas di sini adalah tentang persiapan. Jadi persiapan beasiswa, gue yakin persiapan beasiswa yang yang dipersiapkan oleh orang-orang di luar sana itu tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Tidak semudah dengan dia punya privilege akhirnya dia bisa dapat beasiswa, nggak seperti itu gitu. Karena jujur persiapan beasiswa itu panjang ya, bagaimana kita membuat esai, bagaimana kita memenuhi semua kebutuhan yang beasiswa inginkan gitu. Bagaimana kita membuat diri kita layak untuk mendapat beasiswa tersebut, dan ini sangat panjang prosesnya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman berniat untuk mendaftar beasiswa, ya dimulai dari sekarang gitu. Misalkan pembukaannya baru 6 bulan lagi gitu, ya mulai dari sekarang persiapannya gitu. Jangan sampai tiba-tiba kita tidak persiapan terus beasiswa udah buka gitu. Akhirnya nanti persiapan kita juga jadi kurang. Nah, yang mau gue tekankan sebenarnya di video ini adalah keep on dreaming gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua punya mimpi untuk berkuliah di universitas terbaik di dunia, ya kejar itu gitu. Tidak ada hal yang tidak mungkin untuk teman-teman capai gitu. Karena contohnya ada teman gue juga yang dia dia orang daerah. Di daerahnya itu bahkan internet aja susah gitu untuk diakses. Tapi akhirnya dia bisa mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di universitas yang dia inginkan gitu. Kenapa? Itu bukan karena privilege yang dia miliki gitu, tapi karena kesungguhan yang dia lakukan gitu untuk bisa mencapai mimpi dia gitu. Terus untuk gue sendiri, gue membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk akhirnya bisa mencapai apa yang gue inginkan gitu ya untuk berkuliah. Kenapa sampai 2 tahun? Karena memang jujur bahasa Inggris gue waktu itu masih berantakan, kemudian juga
gue tidak begitu mengerti tentang keinginan beasiswa sebenarnya inginnya kandidatnya seperti apa gitu. Akhirnya selama 2 tahun itu ya gue berproses untuk bisa menjadikan diri gue layak untuk dipilih oleh beasiswa tersebut gitu. Jadi untuk teman-teman semua jangan putus asa, tidak ada bukan tidak ada ya, maksudnya intinya bukan di privilege yang teman-teman miliki, tapi bagaimana kesungguhan teman-teman untuk bisa mencapai mimpi teman-teman. Harus persisten gitu ya dengan dengan kerja keras yang teman-teman lakukan. Paling itu aja yang mau gue sampaikan tentang isu privilege dan beasiswa ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan akhirnya memantapkan teman-teman untuk bisa berkuliah di universitas top di dunia gitu ya. Gue tunggu cerita-cerita menarik lainnya dari teman-teman, cerita-cerita kesuksesan teman-teman untuk akhirnya bisa mendapatkan beasiswa ataupun bisa meneruskan di universitas top dunia gitu. Sampai sini, so see ya.